Oh jemaah, alhamdulillah. Buat jemaah yang baru aja bergabung hari ini, kita sedang membahas tema yang berjudul jomblo takdir atau pilihan. Nah Ustaz Syam, maaf nih jika ada seseorang yang tak kunjung datang dapat jodohnya. Banyak dan katanya ada jin yang suka dengan tubuhnya seseorang yang belum dapat jodoh itu. Itu gimana ya Ustaz penjelasannya? Mohon silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Maulana Rian, Ustaz Syifa, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman sekalian yang tempelan jin lah, yang kena guna-guna lah, mungkin yang kena sihir lah, ya gitu ya. Sihirnya melalui sosial media misalnya, atau kena ain gitu. Jadi dalam Islam itu kita memang harus mengimani perkara yang gaib. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Termasuk di antara ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hudal lil muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang mengimani sesuatu yang gaib, Allah Subhanahu wa taala, surga, neraka, pahala, dosa, itu kan semua sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan termasuk diantaranya mengimani bahwa ada makhluk ciptaan Allah yang lainnya yang bernama, berjulukan jin. Jin ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti kita. Dan ternyata adakah jin yang jatuh cinta terhadap manusia? Atau karena itulah terhalang jodohnya, karena dia disukai oleh jin, maka manusia tidak bisa mendekatinya. Adakah yang seperti demikian? Dalam literatur memang dijelaskan ada beberapa kasus. Ada beberapa kasus di mana penyebabnya satu, kalau sendirian sering, mohon maaf, bertelanjang, tidak menggunakan pakaian sama sekali, maka kita dilarang untuk membuka seluruh pakaian kita, bahkan ketika mandi, ya. Nabi SAW tidak pernah terbuka itu, bahkan ketika mandi, subhanallah. Kemudian yang kedua, mungkin ketika mau tidur, dia tidak menghempas-hempaskan dulu tempat tidurnya. Maka ada sunnah, ketika kita mau tidur, dibersihkan dulu tempat tidur kita, minimal menggunakan sapu lidi, ya. Sapu apa namanya kalau di sini? Sapu lidi. Ya, sapu lidi, subhanallah. Menghempas-hempaskan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, memberi salam ketika masuk rumah atau masuk ruangan. Kalau masuk rumah ada orang, ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kalau masuk rumah tidak ada orang, ucapkan salam juga. Untuk siapa? Untuk diri kita dan semua hamba Allah yang soleh. Gimana bunyinya? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Selamatan buat aku dan keselamatan untuk semua hambanya Allah yang soleh. Hamba Allah itu banyak. Ada hamba Allah dari golongan manusia, ada hamba Allah dari golongan malaikat, dan ada hamba Allah dari golongan jin. Ketika kita memberi salam, ya, lebih baik dibandingkan misi-misi. Anak ini mau lewat misi-misi, ya, lebih baik memberi salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan sekarang kita bahas bagaimana cara menghilangkannya, menjauhkannya. Satu, yakini bahwa manusia itu adalah khalifah. Jin takut terhadap manusia. Jin itu di bawah kepemimpinan kita, karena kita yang ditunjuk Allah menjadi khalifah di muka bumi. Maka satu, jangan pernah takut, ya, atas dasar agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara membaca ayat-ayat ruqyah. Surah Al-Baqarah dibaca full, panjang sekali Ustaz. Ya, kalau mau sembuh ya harus ada effortnya gitu ya. Baca surah Al-Baqarah full. Dengan ikhtiar membaca surah Al-Baqarah, insya Allah Allah menghilangkannya. Kalau tidak bisa baca full, baca 5 ayat di awal sampai Muflihun. Baca pertengahan Al-Baqarah, yaitu ayatul kursi. Dan 3 ayat terakhir sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Intinya, baca surah-surah yang disunnahkan oleh baginda Nabi SAW sebelum tidur. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah, berarti kita harus banyak-banyak baca surah-surah kayak Al-Baqarah, iya, dan ayat-ayat ruqyah lah. Betul. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sama-sama, ya. Ustaz Syam. Nanti insya Allah Rian bakal sampein ke teman-teman yang mungkin belum dapat jodohnya. Dan Rian pun boleh mengamalkan gitu. Iya, Bukan berarti kita biar mengamalkan terjaga, ya, ruqyah dapat jodoh lagi, enggak? Enggak, biar terjaga hubungannya, gitu. biar terjaga Ustaz. Oh iya betul. Biar terjaga. Takut banget sih. Tapi ya Ustaz Maulana, ini kan pasti Iya. ada ya di zaman sekarang mungkin dijodohkan sama kerabat atau Dijodohkan dijodohkan sama kerabat. sama sepupu kita jodohin ke temannya. Kalau Rian dijodohkan? Kalau Rian alhamdulillah maju sendiri Ustaz. Oh, maju sendiri. Terus bagaimana ya agar kita tahu apakah jodoh ini cocok enggak sih sama kita Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz Maulana, silahkan. Oh, mantap. Ini Rian ini bertanya tentang solusi nih. Makasih banyak Rian ya. Izin Ustaz Sam dan Ustaz Sipa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya yang lagi nonton, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ternyata jodohnya jalur dijodohkan. Itu bisa. Kalau kita tidak punya, tidak ada. Karena ingat ya, laki-laki yang menikah, perempuan dinikahi. Sekali lagi, harus ditekankan ini. Laki-laki yang menikah, perempuan dinikahi. Maka perempuan boleh berkata kepada walinya, saya sudah siap. Berarti udah bisa dijodohkan. Atau kalau punya calon, boleh diajukan. Saya punya calon, dia mau datang tanggal bulan sekian, boleh. Atau laki-laki, dia sudah siap, matang, ada persiapan. Abah, paman, om, tante, kakek, guru, atau boleh ke gurunya, saya ada calon dan saya sudah siap, bisa. Atau kalau tidak punya calon, boleh minta, saya sudah siap guru, kalau ada calon silakan, saya persilakan guru untuk mencarikan. Itu boleh, boleh. Jadi jalur ini pun boleh digunakan kalau tidak ada pilihan dari kita. Karena pernikahan itu tidak boleh dipaksakan. Maka yang menjodohkan itu adalah orang yang tahu. Satu, tahu masalah rumah tangga, tahu akan agama, tahu tentang lika-liku hidup itu boleh. Siapa itu? Yang bertanggung jawab atas diri kita. Orang tua yang bertanggung jawab atas ilmu kita. Guru, itu boleh. Maka dari sinilah kita butuh dukungan dan untuk kemudahan. Dukungan dan kemudahan. Campur tangan, garis tangan, tanda tangan, tepuk tangan. Kita butuh itu. Untuk dapat kemudahan. Kalau kau minta restu sama orang tua, minta pilihan, itu pasti datang itu. Pasti usahain itu. Kalau perlu dia bantu itu. Inilah bentuk dukungan dan kemudahan. Nah yang kedua, dengan ketika kita datang kepada mereka untuk minta bantuan, berarti kita meminta restunya dan ridhonya serta bantuannya, doanya. Ya sudah nak, sudah nak. Kalau itu yang kau pilih, ini pilihanku. Insya Allah saya akan selesaikan semuanya. Tenang kamu, tinggal duduk manis kau. Itu enaknya kalau kita minta bantuan kepada orang tua, paman, ataupun dalam hal ini adalah guru kita. Nah, pertanyaan Rian berikutnya. Kalau sudah dipilihkan oleh orang yang maaf ya, minta bantuan dari keluarga, maka pertanyaan Rian, bagaimana caranya kalau itu? Apakah dia jodoh atau tidak? Maka ketika dijodohkan, saya kemarin ngomongin, ada adik saya itu namanya Jalil Maulana, itu hebat dia. Dia datang ke om, saya mau nikah, carikan saya jodoh. Karena memang dia tidak punya pacar, dia minta dicarikan jodoh. Hebat juga ya. Iya juga ya, hebat dia. Makanya disinilah kita dapat ketenangan. Apakah kita tenang sama dia? Tadi Ustaz Siva bagus tadi, ketertarikan, ketenangan. Tenang gak? Tertarik gak? Baru kenyamanan. Jadi kenyamanan itu juga penting. Itulah ciri-ciri kalau apakah dia jodoh kita. Masya Allah. Nyaman gak? Tenang gak? Tarik gak? Berarti kita kan dijodohin. Setelah jodohin, baiknya perkenalan dulu. Iya, gitu perkenalan betul. Perkenalan Saya mau tanya dia, Dircis, apanya yang menarik? Awalnya sih, waktu kenal awal tuh taatnya. Taatnya. Kan kita biasa Kemudian apanya lagi? kalau lihat di HP dulu waktu Iya. masih belum kenal kan, Iya. oh ini anak lucu. Tapi begitu kenal, taat agamanya. Taat pertama. agama. Mau tahu nggak? Sebenarnya Ricis itu yang menarik, mau tahu? Tangannya. Tangannya. Ya Kenapa tangannya gitu, menarik. Ustaz? Kan dia menarik. Menarik. Oh iya. Benar sih, tapi bukan menarik gini. Sekalian aja Ustaz, tangannya juga bisa jorogin. Sekalian tangannya kan bisa juga jorogin. Terima kasih Ustaz Maulana penjelasannya. Tapi ya Allah. tapi Ustaz Syifa, terkadang jodoh yang benar itu terlewat dalam mimpi kita, Allah yang buat. Lewat dalam mimpi seperti Aisyah terlintas dalam mimpinya Rasulullah. Itu benar ya. Terus gimana hal yang terbaik untuk istikahar kita dalam jodoh kalau misal terjadi seperti itu? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Bang Rian, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang lagi mendawamkan istikharah, lanjut istiqomah tiap hari. Jangan lupa dibarengin dengan tahajud, duha, sedekah, dan istighfar. Ya, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
Jadi ketika kita istikharah harus dibarengi dengan banyak istighfar kepada Allah, minta ampun. Jadi ciri jodoh itu cepat datang adalah minta ampun sama Allah. Takutnya jodoh kita itu dipersulit karena kita banyak dosa dan banyak maksiat yang memang menahan untuk kedatangan jodoh kita. Yang kedua, musyawarah sama keluarga. Kalau kita sudah ada pilihan, sebelum istikharah musyawarah dulu. Kalau keluarga sudah klik, keluarga sudah setuju, keluarga menganggap bagus nih agamanya, bisa dijadikan pasangan, bisa jadi suami, bisa jadi istri, maka dengarkan apa kata keluarga dan dengarkan apa hati kita. Tapi jangan semua harus kita ikuti apa yang dilakukan oleh cinta. Jadi semua itu kadang-kadang gue udah cinta, gue udah sayang, ya udah deh nikah aja dan lain sebagainya. Padahal kita nggak melihat agamanya, tidak melihat bagaimana akhlaknya dan lain sebagainya. Maka salah satu cara untuk melihat dia jodoh yang baik atau tidak adalah dengan sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dalam menentukan pilihan. Pengen kuliah, kira-kira pilihan ada 2 universitas, mana ya yang paling bagus? Istikharah. Pengen kerja diterima 2 tempat kerjaan, kira-kira yang paling maslahat yang mana ya? Pengen nikah, ada 2 yang datang, yang satu nggak tampan-tampan banget sih, tapi insya Allah akhlaknya baik. Yang satu memang tampan sekali, tapi masya Allah agamanya kurang baik. Ini kita minta sama Allah. Bisa jadi ada yang agamanya bagus tapi akhlaknya tidak bagus. Ada orang yang agamanya kurang sempurna tapi akhlaknya bagus. Jadi ketika kita istikharah, kita doa sama Allah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Engkau lebih berkuasa ya Allah daripadaku. Jadi bagaimana ketika ada orang habis sholat istikharah dia mimpi? Nah, menurut Syekh Ramadan Al-Buti tidak ada hubungan mimpi dengan istikharah. Karena mimpi itu sebenarnya adalah kecenderungan hati. Yang kita pikirin siapa, itu yang kebawa mimpi. Berbeda dengan mimpi Rasulullah ketika tahu jodohnya Aisyah. Ini Rasulullah orang pilihan. Dan Rasulullah itu bukan hasil istikharah, tapi karena wahyu dari Allah. Nih istrimu yang selanjutnya, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Rasulullah bermimpi, datang Jibril. Jibril memperlihatkan 2 kain, kemudian dibuka kain tersebut. Ketika dibuka itu ada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, wahai Jibril, ini siapa? Ini adalah calon istrimu selanjutnya, wahai Rasulullah, yang telah dipilihkan Allah kepadamu. Maka ketika itu hati Rasulullah cenderung kepada Aisyah, dan terjadilah pernikahan atas dasar ridho keduanya dan juga ridho dari ayahnya Abu Bakar Siddiq melalui perantara Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Maz'un, yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ini sudah menduda sekian tahun, tolonglah move on dari Khadijah. Kira-kira ada 2 calon yang pengen saya sampaikan. Yang pertama Saudah binti Zam'ah, seorang janda. Yang satu lagi seorang perawan, Aisyah binti Abu Bakar. Kira-kira mau nggak Rasulullah? Rasulullah karena sudah bermimpi Aisyah, akhirnya menikah baik dengan Saudah maupun dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi teman-teman, kalau istikharah jangan mengharap mimpi, tapi mengharap pilihan terbaik dari Allah. Jodoh yang terbaik adalah jodoh yang dimudahkan dalam prosesnya. Sampai akadnya, sampai resepsinya nggak ada halangan, betul begitu ya? Bang Rian ya? Kemudahan dalam prosesnya. Dan yang kedua, hati kita tenang, tadi kata Ustadz Maulana, cenderung lebih tentram dan nyaman ketika bersama jodoh tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kita melihat jodoh kita pada saat kita lihat, ya Allah tenang hati kita, berarti inilah jodoh kita. Tapi jangan lupa juga untuk istikharah biar lebih pasti lagi pastinya ya Ustazah ya. Waktu lamaran saya datang, waktu lamarannya. Iya datang. Iya. Kan pertama kali ketemu Ain ya. Waktu pernikahannya aku nggak bisa. Jadi kalau ngelihat Bang Rian sama Ustadz Syam prosesnya mudah banget ya. Mudah banget semua. Alhamdulillah. Ustaz lebih mudah. Betul. Yang nemenin Langsung siapa? jalan tol gitu. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Syifa. Baiklah, untuk jemaah di rumah pasti udah gak sabar nih untuk pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Makanya langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ngomongin jodoh nih, aku suka heran. Kalau memang jodoh, kenapa endingnya bakal berpisah? Berarti kita salah memilih pasangan, atau ternyata kita terlalu terburu-buru saat memilih jodoh? Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi grup Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Rian dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Maka subhanallah, ada orang katanya jodoh nih, tapi kok di tengah jalan berpisah.
Berarti jodohnya nggak selamanya dong. Oh, ini berarti jodohnya berdurasi aja. Jadi ada durasinya dan durasinya sangat terbatas gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan, perpisahan, hidup, mati digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketahuilah, pernah kami jelaskan bahwasanya dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua supaya sebagai manusia kita tidak menyerah. Jadi ada perkataan dari seorang imam, ya, ada yang mengatakan bahwa perkataannya adalah perkataan Imam Malik bahwa urusan hasil itu urusan Allah. Manusia itu usaha. Manusia usaha, urusan hasilnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir pun itu 3. Takdir yang diketahui Allah itu tidak akan pernah berubah. Takdir yang diketahui malaikat kadang-kadang bisa direvisi. Ya, kata Allah, revisi dulu umurnya itu. Dia panjangkan umurnya karena kebaikannya banyak, karena dia silaturahimnya banyak. Tambahkan dia rezekinya. Walaupun subhanallah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat itu nunggu revisi sebenarnya. Malaikat pencabut nyawa, gimana ya Allah? Dicabut hari ini? Kata Allah, enggak usah dulu dicabut karena silaturahimnya banyak, maka tambahkan umurnya sekian tahun. Subhanallah. Atau ada mungkin orang-orang yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sehat terus hidupnya, namun ternyata diberi sakit di ujung hayatnya. Kok bisa sakit dia? Karena ternyata direvisi takdirnya. Pahala sholatnya tidak bisa membawanya masuk ke surga, maka kata Allah berikan dia sakit sehingga dia bisa masuk surga karena dia sabar atas penyakitnya. Nah, itu ya takdir yang bisa direvisi. Yang ketiga, manusia melihat takdir mesti melihatnya semua takdir bisa dirubah. Semua takdir itu adalah bisa dirubah. Maka dari itu manusia hendaklah berusaha maksimal. Kalau manusia berpasrah, takdir itu tidak bisa dirubah, maka manusia akan malas berusaha maksimal. Tapi bagi kita manusia yang tidak pernah mengetahui rahasia Allah, maka mestilah berusaha maksimal. Apa hubungannya dengan pertanyaan? Hubungannya adalah banyak orang berpisah di tengah jalan lalu menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal nasihat pernikahan daripada guru-guru kita, engkau menjalani pernikahan bagaikan berada di atas kapal. Sekencang apapun ombaknya, jangan pernah berpikir lompat keluar dari kapal tersebut. Tetaplah engkau berada di kapal itu sehingga engkau mampu untuk melalui ombak-ombak yang ada, baik ombak yang sedang ataupun ombak yang ringan ataupun ombak yang tinggi. Jangan pernah engkau keluar daripada kapal tersebut. Maka urusan pertemuan dan perpisahan itu digariskan Allah. Namun manusia hendaklah senantiasa berusaha maksimal. Wala tansa nasibaka minad dunya. Di dunia ini urusan kita, nasib kita, kita yang mengerjakannya, kita yang menjalaninya. Maka berusahalah maksimal sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan menggariskan apa yang terbaik untuk kita. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Sama-sama, ya. Tapi ini maaf Ustazah, saya Ya. mau nanya nih. Gimana nanya ya? Gini Ustazah, Ya. teman saya nih sudah ikhtiar, tapi alhamdulillah sih dapat jodohnya, udah terlihat lah jodohnya. Tapi calon jodoh. Tapi Baru mau nikah gitu. baru mau nikah. Tapi ini berbeda agama. Waduh. Nah, jadi teman saya ingin bertanya kepada Ustazah, mohon solusinya Ustazah seperti apa? Aduh, beda agama agak berat juga ya Ustadz ya. Iya Masya sih. Allah ya. Ini Karena kalau kita hidup sehidup Iya. sehidup sesurga. surga, dunia akhirat gitu ya. Kalau cuma beda wilayah, kota, negara, Masih itu masih alhamdulillah. aman lah. Tapi kalau beda agama, wah, ini abis ini kita bahas deh insya Allah di Islam itu indah. Habis ini kita bahas. Nah, tapi setelah ini ya, Baik jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Kabar nih, ingin pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagramnya Mami Rasyafah. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustazah, bagaimana menanggapi seorang yang tidak menikah hingga akhir hayatnya? Apakah itu sudah takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz? Atau kan memang pilihan orang tersebut yang secara tidak langsung pernah terucap atau menolak orang yang melamarnya? Mohon jawabannya Ustadz Maulana, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, tanpa menggurui, hanya mengingatkan, tanpa mencela ataupun menghina, dan tanpa pokoknya gini. Yang jelas orang yang tidak menikah hingga akhir hayatnya, kita lihat dulu dari segi hukum. Dari segi hukum tidak boleh menjas atau karena ada hukum, ada 5 kan? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Jadi lihat dulu, jangan sampai kalau dia menikah justru membawa kerusakan. Berarti memang dia tidak pantas untuk menikah, atau mungkin dia tidak wajib untuk menikah, atau mungkin dia makruh untuk. Jadi kita lihat dari sisi itu.
Tadi makasih banyak Ustaz Sasifa sudah membahas tadi. Bahkan ada ulama kita yang sakit sibuknya memang ditakdirkan, memang tidak. Dan ingat, ada niat, ada usaha, ada tawakal di situ. Nah, maka kembalikan lagi kepada takdir. Bisa jadi memang ketentuan Allah, memang jodohnya tidak ada di dunia, adanya di akhirat. Ya, kita tetap berbaik sangka. Masya Allah, jodohnya tidak ada di dunia tapi di akhirat. Terima kasih Ustaz Maulana. Pertanyaan kedua dari Yanuar Dini. Assalamualaikum tim Islam itu indah. Bagaimana jika seorang sulit menyukai lawan jenis? Setelah berikhtiar, berdoa, sholat malam, ngaji dan lain-lain, Allah pertemukan dia dengan seorang yang cocok namun berbeda keyakinan. Nah, apa yang harus dilakukan? Mengajaknya untuk masuk muslim atau mencari pasangan yang lain? Mohon jawabannya Ustazah Syifa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka dengan lawan jenis itu fitrah ya. Yang salah itu ketika dengan sesama jenis. Nah, itu bukan lagi harus menghargai perbedaan, tapi itu sudah penyimpangan. Karena agama tidak pernah membenarkan untuk berpasangan dengan sesama jenis. Nah, bagaimana ketika dapat yang lawan jenis tapi beda agama? Yang harus kita lakukan pertama adalah kita diskusi dengan pasangan kita tersebut. Kira-kira mau dilanjut atau enggak? Kalau mau dilanjut ya saya tetap agama saya, gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Jadi maksudnya agama kamu, agama saya. Tapi kalau misalkan mau dilanjutkan, pilih ikut agama saya atau enggak. Tetapi Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk agamanya. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama Islam. Tapi itu jadi bahan diskusi. Kalau kira-kira tetap saya mau bertahan dengan agama saya, kata dia. Ya udah, kita jangan pertahankan, jangan main hati, jangan cepat baper, kita cari yang lain. Insya Allah Allah telah siapkan yang satu agama dengan kita. Masya Allah, karena memang Allah siapkan kita dengan yang satu agama, insya Allah. Terima kasih Ustazah Sama-sama. Syifa.